Puji Tuhan, kita boleh kembali menyembah Tuhan di dalam worship for healing. Ketika kita menyembah Tuhan, hati kita terangkat, tangan kita terangkat. Hadirat Tuhan boleh turun. Kita memberikan tahta kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia berjanji, jika Dia sungguh melawat kita, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan, ada kuasa kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Mari kita hampiri tahta kudusnya Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu menyucikan kami, memampukan kami boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membawa pujian penyembahan kami. Bukalah mata kami ya Tuhan, agar kami boleh melihat kuasa-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami boleh menerima kuasa kasih-Mu, menyembuhkan luka-luka di dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ooh.
holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Engkau Allah yang kudus, hadir di sini. Engkau Allah yang kudus. Oh, jamah kami, penuhi kami, urapi kami. Mari angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir di mana kami berada saat ini. Kami yakin dan percaya urapan-Mu mengurapi setiap kami. Engkau buka mata hati kami Tuhan untuk kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan, agungkan Dia. Haleluya. Biar lama-lama Yesus. Haleluya. Haleluya. Holy, holy, holy. You are holy, Lord. Hallelujah. Oh, Sungguh Engkau Tuhan yang kudus, yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Sebab itu bawa kami lebih lagi Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau membawa hati kami lebih lagi. Menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan.
keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari naikkan dengan segenap hati kita bersama-sama kepada Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ini sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami sembah Tuhan, sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Bersama-sama kita angkat tangan kita bersama-sama katakan haleluya. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji
mengalami pembaharuan. Salah satu yang menyebabkan seorang bisa mengalami depresi yang berat adalah ditinggal mati oleh orang yang sangat kita cintai. Atau mungkin diputus cinta. Atau saudara mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang dulunya saudara sangat dekat, sangat saudara percaya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Siapakah Raja Uzia? Di dalam 2 Tawarikh 26, Raja Uzia adalah raja yang takut akan Tuhan. Karena dia masih sangat muda. Dia mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Sampai dia mendapatkan keberhasilan di dalam negeri, di luar negeri, namanya terkenal. Tapi ketika dia sudah di atas puncak keberhasilan, dia memberontak kepada Tuhan. Dia mengambil alih tugas dari imam untuk membakar ukupan. Sekalipun dia ditegur, dia marah. Dan saat itu juga Raja Uzia menderita sakit kusta sampai pada matinya dia diasingkan keluar dari istana. Kematian Raja Uzia menjadi satu bencana yang besar. Semua orang Israel berkabung, termasuk Nabi Yesaya. Tapi apa yang menjadi perbedaan Nabi Yesaya? Dia berada di dalam hadirat Tuhan. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne. Dalam tahun matinya Raja Uzziah, aku juga melihat Tuhan. Berapa banyak saudara hari ini sedang putus asa, ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai, dikhianati. Saudara ditinggalkan oleh harta benda, kekayaan, kepandaian, kebahagiaan rumah tangga, kesehatan, apapun bisa meninggalkan kita. Tapi mari kita seperti Yesaya. Kita memilih tinggal dalam hadirat Tuhan. Sehingga di tengah segala persoalan, kita tidak hanya melihat masalah, kita juga melihat Tuhan. Itulah yang membawa perubahan dalam kehidupan Yesaya. Sehingga di dalam hadiratnya yang kudus, dia melihat dirinya begitu kotor. Sehingga dia berkata, celakalah aku yang najis bibir ini. Padahal sebelumnya Nabi Yesaya seorang yang dipakai Tuhan untuk banyak menegur orang-orang di sekitarnya. Tetapi di dalam hadirat, dia melihat dirinya tidak ubahnya seperti sehelai kain kotor di hadapan kekudusan Tuhan. Dan dia berseru, kuduskan aku Tuhan, sucikan, basuh aku. Dan seorang malaikat membersihkan lidah bibir, menaruh bara api, dan dia dikuduskan. Saat itu bertanyalah Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Dengan hidup yang sudah diperbaharui dari satu kemalangan, penderitaan, Tuhan bangkitkan karena dia ada dalam hadirat. Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Mari kita bawa saudara penyembahan kita. Mari masuk hadiratnya lebih lagi. Bawa ucapan syukurmu. Betapa hati kami Tuhan limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tidak ada yang kami dapat persembahkan kecuali sungguh karena Engkau mengasihi kami. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, Sungguh kami berterima kasih Tuhan. terima kasih. Mari bawa ucapan syukur. Yesus mengasihimu. Mengasihiku, Hanya Dia yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biarlah pada saat ini kita mau bawa hati kita yang menyembah kepada Tuhan.
Kita bawa hati kita yang merindukan, sungguh-sungguh merindukan akan Tuhan. Kita bawa hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari harta kita sebab Dia Allah yang kaya. Semesta Dia punya. Yang Tuhan rindukan saat ini adalah penyembah-penyembahnya yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, berapa banyak engkau yang rindu untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan dengan segenap hati bersama-sama kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Mari lebih lagi kita mau katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, pakailah, pakailah hidupku sebagai Allahku
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan untuk melakukan perkara yang ajaib. Mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang selalu mendengar setiap doa kami Tuhan. Kami membawa pujian dan sembah kami hanya kepada Engkau Yesus.
jika Tuhan belum bertindak, bukan berarti Dia tidak membela. Jika engkau belum merasakan pertolongan, bukan berarti tangannya tidak akan menolong engkau. Ketika Yosua diperintahkan untuk merebut Kanaan, Kanaan bagi orang percaya adalah satu gambaran hidup yang berkemenangan. Tuhan sudah menjanjikan kemenangan dalam hidup kita. Keselamatan adalah cuma-cuma, bukan karena murah, tetapi karena terlalu mahal harganya, sehingga tidak ada satupun yang dapat membayar. Yesus sudah membayar di atas kayu salib. Dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Tetapi untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini, kita harus merebutnya. Kanaan sudah dijanjikan bagi orang Israel melalui kepemimpinan Yosua. Tapi ada penghalang di depan mereka. Sungai Yordan. Sungai Yordan yang arusnya sangat deras. Tidak mungkin mereka lewati. Begitu banyak orang Israel. Tidak ada satu kapal yang dapat menampung mereka. Masalahnya apakah mereka mau percaya? Mau menaati perintah Tuhan? Tuhan memberikan perintah. Bawalah tabut perjanjian. Pilihlah imam-imam untuk membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian dalam perjanjian lama menggambarkan the presence of God. Hadirat Allah. Hanya di dalam hadirat Allah, saudara dan saya, sungguh kita boleh mengalami kekuatan yang terus-menerus diperbaharui. Dan ketika kita taat, seperti para imam ini taat, mereka mengangkat tabut perjanjian, diikuti oleh bangsa Israel di belakang. Sungai Yordan itu ada di depan mereka, arusnya sangat deras. Tapi firman Tuhan berkata, segera setelah kaki para imam ini menginjak sungai Yordan itu, terbelahlah sungai Yordan itu, tersebaklah sungai Yordan itu. Sehingga mereka berjalan di atas tanah yang kering. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita melangkah dengan taat, kita percaya. Jangan kita berkata, Tuhan saya mau lihat dulu tandanya, baru saya percaya. Tuhan berkata melangkah dulu. Dan kau akan melihat Tuhan bekerja. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu berhenti mengalir menjadi bendungan. Bukankah ini kemenangan? Jika Tuhan sudah berjanji, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Mari senantiasa kita rindukan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur punya gembala yang baik seperti Engkau Tuhan. Sebab itu kami tidak akan takut dan khawatir lagi. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman. Tetapi kami percaya karena kami punya Tuhan Yesus. Gembala yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Engkau
dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan pernah gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari katakan bersama-sama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Mari yang percaya bersama-sama katakan, kita angkat tangan kita bersama-sama kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan pernah goyah Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi katakan, takkan pernah gentar. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau gembala Berapa banyak saudara sedang melewati lembah kelam dan air mata.
lembah bayang-bayang maut. Mari kita percaya bahwa lembah bayang-bayang maut, the valley of darkness, is not our place, is not our home. Itu bukan tempat tinggal kita. Itu bukan tempat kita akan berada. Itu hanya transit. Itu hanya satu perjalanan yang harus kita lewati. Berapa banyak saudara sedang melewati masa-masa yang sulit. Seperti Daud kita berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dan air mata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Berapa banyak saudara mau disertai Tuhan? Saat ini jika ada yang sakit, mari percaya Yesus tabib yang ajaib. Seperti seorang perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Dia dibuang, dia dikucilkan 12 tahun. Tetapi dia berkata, asal ku pegang saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Mari pegang bagian yang sakit dengan tangan satu. Mari tangan yang lain kita angkat kepada Tuhan. Berapa banyak saudara yang sedang menghadapi persoalan yang lain, keuangan, hutang piutang, keterpurukan dalam hidupmu, persoalan rumah tangga yang sangat pelik, bahkan engkau mau bunuh diri, kau rasanya putus asa. Mari angkat kedua tanganmu, dia ada, dia hadir saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan semua kuasa sakit penyakit keluar dari dalam tubuh mereka. Jadilah sembuh, jadilah sembuh. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan. Penyakit kanker, penyakit COVID, penyakit jantung, paru-paru, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus kami perintahkan syaraf-syaraf, otot-otot yang tidak benar diluruskan kembali. Ginjal yang rusak Tuhan perbaharui, Tuhan beri ginjal yang baru, jantung yang baru, paru-paru yang baru, sama dalam nama Yesus. Mereka yang datang dengan membawa persoalan, Tuhan kau angkat beban mereka, sama Tuhan Yesus. Berikan jalan keluar yang daripada Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan. Jika kami mengangkat tangan, Tuhan Yesus pasti turun tangan. Pemulihan terjadi. Kekecewaan dibuang di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dan membalut segala luka-luka di hati. Jamah Tuhan. Lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesembuhan dalam batinmu, jiwamu, terima itu. Diperbaharui, rohmu menyala-nyala. Seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan. Engkau sudah memperbaharui. Utuslah aku Tuhan. Aku milikmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Biar mata kami fokus Tuhan, hanya memandang kepadamu Yesus. Dan biarlah hati kami senantiasa menyembah Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian, sembah, hormat, kemuliaan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
paling mulia bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Biarlah berkat yang melimpah dari kasih Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan selama-lamanya, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus boleh turun atas setiap saudara dimanapun Anda berada. Mulai hari ini, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya.